Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tidak terasa saat ini kita sudah berada di tahun baru ya, tentunya di tahun baru Hijriah, tepatnya di 1447 Hijriah. Lantas apa saja pelajaran yang bisa kita dapatkan dengan momentum hadirnya tahun baru ini? Ada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas bersama dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer dalam acara Fajar Hidayah. Tentunya beliau hari ini sudah hadir melalui aplikasi meeting online. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat semuanya Mas Wahid. Mudah-mudahan para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dimanapun berada juga selalu dalam kebaikan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin. Baik, di kesempatan pagi hari ini seperti halnya pengantar kami tadi, kita akan membahas tema yang familiar dengan saat ini ya Ustadz ya, Ibroh Tahun Baru Hijriah ya. Insya Allah. Dan tentunya untuk kesempatan pagi hari ini juga memberikan kesempatan untuk para pemirsa yang ingin bertanya ya, bisa melalui line telepon di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553.000. Insya Allah akan kita bacakan pertanyaan dari para pemirsa di segmen kedua nanti. Dan di segmen pertama ini kita dengarkan terlebih dahulu nasihat dari Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer, terkait dengan Ibroh Tahun Baru Hijriah. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyaknya karunia nikmat yang tercurah pada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bermuajah ya lewat layar kaca di TV MTA yang kita cintai bersama ini, untuk selalu istiqomah ya, belajar dan mengajarkan aktivitas terbaik dalam kehidupan manusia ini. Karena sebagaimana Rasulullah nyatakan ya dalam sebuah hadisnya, bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, bahwa sebaik-baik kamu sekalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Alhamdulillah pula kita syukuri pada pagi hari ini kita sudah berada di awal sekali tahun baru Hijriah 1447 ya. Setiap kali kita memasuki tahun baru Hijriah, tentunya ingatan kita akan terbawa dalam suatu peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah SAW ya, dalam rangka menegakkan dakwah, menyebarkan akidah, menyebarkan Islam, menebarkan dinullah ya di muka bumi ini. Banyak sekali para asatidz, para syekh yang menyatakan betapa peristiwa Hijriah ini adalah suatu peristiwa yang sangat-sangat monumental, sangat-sangat fundamental, sehingga atas kesepakatan ya para sahabat-sahabat Rasulullah dijadikan ya tahun yang perhitungan perjalanan Islam itu dengan tahun baru, dengan tahun Hijriah, dimulai dengan peristiwa hijrah. Apa peristiwa hijrah itu? Adalah peristiwa perpindahannya Rasulullah dari bumi Mekah Al-Mukarramah ya, yang dalam tanda petik ketika aktivitas dakwah ya, untuk istilah orang sekarang sudah tidak kondusif gitu ya. Begitu banyak sekali
tekanan, banyak sekali tantangan, banyak sekali ancaman bahkan gitu ya, yang sangat luar biasa dengan mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah di kalangan kaum musyrikin ketika itu ya. Maka strategi dakwah juga atas petunjuk Allah tentunya kita bisa sebagaimana yang dilakukan Rasulullah adalah memindahkan tempat ya, koordinasi tempat untuk mengatur dakwah ya di tempat yang lebih nyaman, yang lebih aman, yang lebih kondusif lagi, yaitu di Madinah. Peristiwa hijrah ini, saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dapat kita ambil banyak pelajaran bahwa menegakkan kalimat Allah, menegakkan kalimat tauhid itu suatu perjalanan yang tentunya akan menghadapi tantangan bahkan sampai ancaman bagi orang-orang ya, dari ya orang-orang yang tentunya ingin mempertahankan keyakinan yang bernuansa kemusyrikan. Ya, ini memang hal yang sudah semestinya terjadi, gitu ya. Dan ini sebagai orang yang betul-betul para dai, para juru dakwah, para penyeru-penyeru kalimat tauhid harus menjadi suatu pemahaman bersama bahwa hal tersebut sudah menjadi keniscayaan bagi orang-orang penegak kebenaran. Ya, perlu kesungguhan dan akan menghadapi berbagai ujian, tantangan, rintangan. Ya, bahkan seorang nabi pun begitu sangat dahsyat sekali tantangan rintangannya. Ya, sehingga ingatan kita, mari kita bawa kepada satu ayat Allah yang di surat ya Al-Ankabut itu ya, ayat 2 dan 3. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wala ya'lamanal kadzibin. Ya. Apakah manusia itu mengira ya, kalau sudah mengatakan aku beriman, itu kemudian dibiarkan saja, tidak diuji lagi, itu bentuk pertanyaan Allah. Ya. Sesungguhnya aku Allah telah menguji kepada orang-orang yang sebelum kamu, sebelum kita saat ini pun ya, bahkan pada nabi-nabi sebelum kita. Maka dengan ujian itu akan diketahui siapa yang sungguh-sungguh keimanannya dan siapa yang imannya adalah iman yang tidak sungguh-sungguh, iman yang bohong, gitu ya. Juga ayat lain mengatakan ahasiban nasu ayyutrakul jannata falamma ya'tilahul di surat Ali Imran 142 itu ya, apakah manusia itu mengira bahwa dia akan masuk surga sedang belum nyata bagi mereka itu orang-orang yang berjihad. Ya. Jadi keimanan ini harus dibuktikan dengan kesungguhan dalam kehidupannya. Ya. Oleh karena itu ibrah dari Muharram ya, 1 Muharram tahun baru Hijriah itu betul-betul sangat luar biasa. Karena dengan demikian ya, Islam menjadi berkembang. Islam menjadi tersebar. Sampai saat ini alhamdulillah kita juga mendapatkan terang jelasnya Islam, mendapatkan petunjuk karena Islam itu ya dengan momen ya terjadinya hijrah ya, perpindahan Rasulullah dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah ya. Nah, ketika kita berbicara gimana sejarah hijrah, tentunya ingatan kita di sekitar tahun 621 gitu ya, 620 ya, dengan terjadinya Bai'atul Aqabah 1 dan Bai'atul Aqabah 2 gitu ya. Di mana orang-orang dari Madinah ya telah mendengar
berita tentang kenabian Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana disebutkan oleh ahli kitab bahwa akan datang seorang utusan ya, wa ismuhul Ahmad ya, yang namanya Muhammad, begitulah. Maka berita itu sudah sampai mereka, maka dia meyakinkan kedatangan itu. Datang pertama ada 12 orang menemui Rasulullah, berjanji setia untuk tidak menyekutukan Allah, untuk tidak berbuat zina, untuk tidak berbohong dan seterusnya gitu ya. Perjanjian itu yang kita kenal di perjanjian Aqobah yang pertama. Itu terjadinya pada musim haji ya. Disusul pada tahun berikutnya lebih banyak lagi rombongannya, ada 73 orang gitu ya, juga menyatakan hal yang sama ya, membaiat Rasulullah untuk tidak berzina, untuk tidak mensekutukan Allah, tidak berbohong dan seterusnya, bahkan menawarkan diri pada Rasulullah untuk datang ke tempat mereka ya di Madinah. Oleh karena itu, singkat ceritanya Rasulullah menyusun strategi dengan mengirimkan sahabat beliau ya, Mus'ab bin Umair, yang dikirim ke Madinah untuk memberi pelajaran mereka tentang Islam gitu ya. Sehingga betul pada saatnya tiba, Rasulullah ketika berhijrah sudah begitu disambut dengan sangat riang gembira, senang ya, dari sahabat-sahabat yang kita kenal sebagai sahabat-sahabat Ansar ya gitu ya. Nah, dalam pelaksanaan ini semuanya, saudara-saudaraku, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang menyertainya, yang tentunya kita juga berkeyakinan semuanya atas kehendak Allah. Ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyertai hijrahnya Rasulullah itu dengan berkeyakinan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bahwa Allah berjanji, intang surullah yang surkum, ayustabita qadamakum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjihad di jalanku, jalan Allah, maka Allah akan memberikan jalan-jalan ya, akan jalan-jalan yang lain ya gitu ya. Ya. Sehingga ketika perjalanan hijrah pun penuh dengan strategi, penuh dengan perhitungan, penuh dengan hal-hal yang dipertimbangkan dengan masak-masak. Maka Rasulullah mengajak sahabat beliau Abu Bakar ya. Nah, ketika di rumahnya Rasulullah memerintahkan pada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Maka qadarullah gitu ya, walaupun rumah beliau dijaga oleh barisan pemuda-pemuda Quraisy yang ketika itu, maka dia tidak sempat bisa melihat ketika Rasulullah ya keluar dari rumah beliau ya. Wallahu alam. Ya, karena memang Allah berjanji pasti Allah akan memenangkan kebenaran. Allah berjanji pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang betul-betul berjalan di jalan Allah. Sedangkan yang sedang berjalan di jalan Allah adalah utusan Allah, pilihan Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, karena ketika dilihatnya di dalamnya masih ada yang tidur, dikiranya itu Rasulullah, padahal dia adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian ketika dalam perjalanannya pun Rasulullah tidak mengambil jalan yang biasanya ditempuh menuju Madinah. Beliau memutar jalan yang lain. Ya, ini strategi yang dahsyat, yang luar biasa. Oleh karena itu dalam berdakwah pun harus penuh dengan strategi. Ya, cara yang dipikirkan masak-masak sehingga hasil dari dakwah itu sendiri menjadi suatu hal yang bermanfaat. Ya, yang dapat dituai hasilnya. Ya. Lalu Abu Bakar juga merintahkan pada dua putri beliau, Aisyah dan Asma, ketika itu untuk mengirimkan bekal. Ya. Lalu Rasulullah menyewa seorang penunjuk jalan menuju ke tempat yang dituju, yaitu di Madinah. Ya. Bahkan ketika Rasulullah bersama Abu Bakar, karena yang dikenal kebanyakan orang-orang Quraisy ketika itu masih Abu Bakar. Ya, ketika berjalan bersama, Abu Bakar ditanya oleh orang-orang Quraisy, siapa itu? Abu Bakar gitu ya. Oh, ini adalah penunjuk jalan saya. Jadi begitu dahsyatnya, luar biasa ya, tentang persiapan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabat beliau ketika itu. Ya, sehingga singkat cerita akhirnya sampai ke sebuah gua begitu ya. Rasulullah dan Abu Bakar berlindung dalam gua, maka datanglah pengejar ya.
pemuda-pemuda tangguh yang ingin menangkap, membunuh Rasulullah dan bersama Abu Bakar. Maka qadarullah juga, ya ini memang kalau Allah sudah akan memberikan pertolongan kepada hambanya itu tidak kurang jalan, ya. Jalan keluar sangat mudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika masuk dalam gua di sana maka ada sarang laba-laba, ya. Maka penglihatan orang-orang yang mengejar pun sudah dibalikkan oleh Allah sehingga berpikir bahwa kalau ada sarang laba-laba tentunya tidak mungkin ada orang yang masuk ke gua ini, ya. Sehingga akhirnya terselamat dan selamatlah sampai di kota Madinah ketika itu, ya. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Apa ibrah yang kita ambil dari pelajaran hijrah Rasulullah ini adalah ada banyak sekali, ya, banyak sekali. Maka diantaranya, ya, mungkin kita bisa sampaikan di sini. Oke, ya, ada beberapa catatan yang kami siapkan di sini, ya. Yang pertama, saudaraku, sebagaimana disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika ya yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya. Jadi sebagainya dalam ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat maupun ampunan yang sempurna. Ya, ayat tadi artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, ya, dan berjihad di jalan Allah, maka mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikutnya juga kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari peristiwa hijrah, bahwa hijrah dari kekufuran yang didasari iman yang benar kepada Allah, maka orang tersebut akan diberi kemerdekaan dan kelapangan rezeki. Dalam hal ini Allah menegaskan dalam surat An-Nisa, ya, surat keempat ayat 100, wa man yuhajiru fi sabilillahi yajid fil ardi maraghaman katsiran wasah. Ya. Siapa yang berjihad di jalan Allah, niscaya mereka mendapati bumi ini adalah tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Ya. Maka yardullahu wasi'ah, bumi Allah itu luas. Maka dimanapun kita bisa menegakkan kebenaran, bisa berdakwah, mendakwahkan. Di mana yang memberikan dukungan dakwah yang terbaik, maka disitulah, ya, kita bisa kembangkan. Yang selanjutnya juga perlu ditanamkan dengan kesadaran, manakala dakwah itu menghadapi sebuah tantangan, hal demikian adalah sudah memang konsekuensi dari jalan dakwah. Namun Allah menjanjikan kehidupan yang baik, kehidupan yang lapang, rezeki yang lapang juga bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalannya. Kemudian ayat lain juga mengatakan bahwa berhijrah karena Allah, ya, rezeki dunia dan akhirat surga akan menjadi tebusannya, akan ditebusi oleh, ya, rezeki baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Allah berfirman, waladina hajaru fi sabilillah tsumma qutilu au matu la yarzuqnahumullahu rizqan hasanah. Ya. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, maka Allah pasti akan memberikan mereka rezeki yang baik. Masya Allah, ya, ini peristiwa. Nah, dalam sebuah hadis nanti juga bisa dibaca saya dapati di kitab Riyadhus Shalihin, ya, tentang hijrah itu, ya, kenyataannya, ya, la hijrata ba'dal fath. Ya. Tidak ada istilah hijrah lagi setelah Fathul Mekah. Setelah dibukanya kembali Mekah, kembalinya Rasulullah ke Mekah gitu, ya, setelah keadaan aman sentosa. Tetapi yang ada apa adalah jihad dan ikhlas, ya. Jihad bersungguh-sungguh untuk selalu mempertahankan keyakinan, untuk selalu menebarkan kebenaran, ya,
dengan penuh rasa ikhlas, pengharapannya kepada Allah, ini masih tetap ada sampai kapanpun, ila akhir zaman, ila yaumil qiyamah, ya. Ini yang harus menjadi kesadaran pemahaman kita bersama, ya. Memang secara fisik hijrah berpindah dari sebagaimana Rasulullah tadi Mekah ke Madinah sudah tidak ada. Takrif yang lain mengatakan ya, bahwa yang dikatakan hijrah itu adalah orang yang berhijrah dari keadaan ketidakmengertiannya menuju ke pengertiannya. Hijrah dari kekufurannya menuju keimanannya. Hijrah dari amalan-amalan yang toleh, amalan-amalan yang tidak baik menuju amalan-amalan yang soleh. Intinya hijrah adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hal-hal yang dalam agama ini kita harus menjauhkan sejauh-jauhnya menuju ke hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat hijrah dalam makna yang bisa kita kerjakan dalam waktu kapanpun. Ya. Sehingga kita tidak terbawa arus. Ya, arus kekeliruan, arus ya ketidakbenaran, walaupun itu banyak orang yang mengerjakannya, maka orang-orang yang berhijrah adalah bisa mempertahankan dirinya untuk selalu tunduk patuh dan taat kepada Allah dengan selalu mengikuti petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah maupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saudaraku, bagaimana memaknai hijrah ya dalam kehidupan era yang modern seperti ini? Barangkali kita sering sekali diberikan pelajaran. Mari kita mulai bersihkan diri kita, hijrah dari lembaga keuangan yang masih memuat riba. Betul-betul kita jauhkan diri dari itu semuanya menuju yang mendatangkan keberkahan. Ya, ini penting sekali, penting sekali. Karena fasilitas-fasilitas ini pun sudah tersedia saat ini. Ini juga bagian dari hijrah yang selama ini mungkin kita sudah nyaman, aman dengan transaksi-transaksi keuangan, tapi yang berbau ribawi, ya, maka kita tinggalkan itu semuanya menuju ke jalan-jalan yang benar, yang lurus, yang dituntunkan dalam agama dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala kulli hal, dalam hal apa saja, ya. Mungkin kebiasaan-kebiasaan orang saat ini menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Mari kita mulai manfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, sebagaimana juga sifat orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatin khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang-orang yang dari perbuatan-perbuatan melampaui batas, lagho, maka dia akan meninggalkan. Singkat kata, pendek kata, saudaraku, memaknai berhijrah pada situasi kapanpun masih sangat relevan. Manakala kita mengambil makna hijrah adalah meninggalkan dari hal-hal yang tidak baik menuju hal-hal yang baik. Meninggalkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah menuju hal-hal yang dituntunkan dalam agama ini. Maka pintunya untuk kita bisa melewati ini semuanya ya dengan belajar, mengkaji. Ya, sumber kebenaran tuntunan Allah. Insya Allah dengan kita mengikuti petunjuk Allah, Al-Quran dan As-Sunnah ini akan kita dapati kehidupan kita yang aman, sentosa, sukses. Ya. Sebagaimana sahabat Ali juga mengatakan, kalau kita lihat rangkaiannya itu la ghalabata illa bil quwwah. Tidak akan mencapai kesuksesan, kemenangan kecuali dengan kekuatan. Wala quwwata illa bi ittihad, dan kekuatan tidak akan terwujud kecuali dengan persatuan, kebersamaan, kerukunan. Wala ittihad illa bil fadhail, tidak bisa akan terwujud ittihad, kebersamaan, ya, persatuan, ya, kerukunan kecuali dengan fadilah, keutamaan, sifat-sifat yang baik. Wala fadhaila illa biddin, dan fadhail, sifat-sifat keutamaan tidak akan terwujud kecuali hanya dengan ad-din. Nah, apa itu ad-din? La dina illa muwaffaqal kitab was sunnah. Tidak dikatakan agama kecuali yang muwafiq, yang cocok, yang sesuai, ya, yang relevan dengan kitab Allah, Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka pintu kebaikan dengan faham tentang ad-din, ya, dikatakan bahwa kunci dari keberhasilan itu adalah yufaqihu fiddin, ya, wa may yuridillahu bi khairan
ya, yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menghendaki akan kebaikannya, maka dia akan difahamkan tentang agama itu. Maka pintunya dengan belajar, mengkaji. Maka mari setiap kesempatan kita manfaatkan untuk memperdalam ilmu, memperdalam pemahaman kita tentang dinullah ini, sehingga kita bisa berhijrah dari hal-hal yang kekeliruan-kekeliruan dalam menjalani hidup ini menuju hal-hal yang menuju sesuai dengan perintah-perintah Allah, yang kalau perintah-perintah Allah kita jalankan pasti akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang sudah dijanjikan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk kita bersama, sehingga kita bisa setiap kali ya kita memasuki tahun baru hijrah, ingatan kita adalah selalu ingat pada perjuangan Rasulullah, bahwa perjuangan dakwah memang tidak selalu mulus gitu ya. Dari kita akan ada kesiapsiagaan dari baik ya diri kita maupun halaqah kebersamaan yang ada pada kita bersama ya. Berkata Mas Wahid, semoga pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa dipahami kita bersama. Baik, terima kasih Ustaz untuk nasihatnya, utamanya terkait dengan ibroh pelajaran tahun baru hijrah di kesempatan hari ini ya. Luar biasa, semoga para pemirsa bisa memahami dan tentunya bisa meresapi dalam hati. Baik Ustaz, kita rehat terlebih dahulu, nanti akan kita lanjutkan di segmen kedua, dan tentunya akan membacakan pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Jadi tetaplah bersama kami, selepas jeda kita akan kembali dalam acara Fajar Hidayah. Baik, saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Fajar Hidayah. Di kesempatan pagi hari ini, kita juga masih bersama pula dengan narasumber kita, yaitu Ustaz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer. Serta untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insya Allah akan kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya di pesan WhatsApp dan SMS. Untuk yang pertama kita bacakan dari hamba Allah di Bungo Ustadz. Pertanyaannya tentang puasa Asyura yang menurut tuntunan 1 hari atau 2 hari saja Ustadz. Saudara di Bungo ya, kalau puasa Asyura itu hanya 1 hari, sama saja puasa Asyura, yaitu terjadi di tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi pada kesempatan lain Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa insya Allah kalau sampai tahun depan ya Allah masih beri umur, itu Rasulullah merencanakan untuk berpuasa mulai di tanggal 9 yang kita kenal sebagai puasa Tasyu'a. Oleh karena itu boleh 2 hari Tasyu'a dan Asyura. Kalau Asyuranya sendiri hanya 1 hari, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, beberapa dalil yang mendasari, saya bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW ketika tiba di Madinah, beliau mendapatkan mereka orang Yahudi itu melaksanakan saum hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Dan mereka berkata, ini adalah hari raya, yaitu hari ketika Allah menyelamatkan Musa, menenggelamkan Fir'aun, dan Nabi Musa alaihissalam mempuasainya dengan wujud syukur pada Allah. Maka beliau bersabda, Rasulullah bersabda, akulah yang paling utama dekat terhadap Musa dibanding mereka. Maka beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umat beliau untuk juga berpuasa. Ya, di hadis yang lain boleh dikatakan pada hari Asyura tanggal 10 Muharram Rasulullah memerintahkan ya siapa mau berpuasa ya silahkan berpuasa, kalaupun tidak ya tidak usah berpuasa. Ini maknanya bahwa puasa Asyura itu adalah puasa yang hukumnya sunnah ya, disunnahkan gitu ya. Jadi kalau mau memulai dari tanggal 9 yang namanya hari Tasyu'a ya boleh gitu ya, karena itu termasuk sunnah yang Rasulullah merencanakan, walaupun beberapa riwayat mengatakan belum pernah Rasulullah melaksanakan, beliau sudah wafat ya. Namun apa-apa yang dirancanakan oleh Rasulullah ya, itu adalah juga masuk kategori sebagai sebuah amalan-amalan yang sunnah gitu ya. Monggo, maka kita persiapkan nanti tanggal 10 Muharram kita melaksanakan puasa Asyura ya. Kalau mau dimulai dari tanggal
9 Muharram namanya hari Tasyu'a, ya, dengan hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkatan? Baik Ustaz, semoga bisa dipahami ya untuk hamba Allah di Bungo. Berikutnya di pesan WhatsApp pula Ustaz, Ibu Ina di Magelang. Ustaz, bagaimana cara agar hati saya tenang karena dosa-dosa di masa muda saya? Karena saya menemukan kajian MTA sudah tua Ustadz, dan saya selalu dihantui oleh masa lalu saya yang tidak baik. Mohon tausiahnya Ustadz. Ibu yang saya hormati dan juga para pemirsa MTA TV dimanapun berada, satu hal yang perlu kita kedepankan adalah kesyukuran pada Allah. Betapa Allah masih memberikan peluang pada kita bersama untuk bisa memperbaiki apa-apa amalan-amalan mungkin yang setelah kita pelajari kita itu melakukan banyak kesalahan dan seterusnya. Jadi kita yakin bahwa Allah itu adalah Maha penerima taubat, ya, terhadap kesalahan. Apalagi kesalahan yang dilakukan seseorang karena kebodohannya, gitu ya. Kebodohan itu artinya ketidakmengertiannya. Ya, karena tidak mengerti itu maknanya belum datangnya pemahaman, belum datangnya ilmu, ya, sehingga dia melakukan sesuatu lalu dia meninggalkan perbuatan yang tidak benar itu dengan segera dan memohon pertolongan Allah. Maka jalan ini adalah jalan bertaubat yang dituntunkan, ya. Tapi dengan segera. Oleh karena itu bersyukur sekali, ya. Sebetulnya bukan karena MTA-nya gitu ya, karena memang MTA itu belajar menisbatkan segala amalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, dan ini bisa dilakukan ya apapun asal berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, insya Allah itu jalan-jalan kebenaran gitu ya. Maka Allah berjanji pada orang-orang yang sebelumnya melakukan perbuatan melampaui batas, ya, itu Allah nyatakan jangan kita berputus asa dari rahmat. Oleh ta'asyu an rahmatillah, ya. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka terhadap dosa-dosa yang telah lalu ya kita istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa mengampuni kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita. Lalu kita ikuti amal-amal perbuatan yang telah lalu yang banyak kesalahan itu, setelah mengerti tadi tinggalkan dengan segera dan bertaubat mohon ampunan kepada Allah dan diikuti dengan perbuatan-perbuatan amalan-amalan soleh yang lain yang kita bisa persembahkan selagi kita masih diberi umur, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyukuran kita Ibu yang perlu kita kedepankan, ya. Kita berjumpa dengan Al-Quran As-Sunnah yang selama ini sebetulnya menjadi kitab suci kita, tapi terlalu lama mungkin kita tidak belajar, ya, sehingga setelah kita pelajari nampak hal-hal yang ketika sebelum kita mengerti itu adalah sebuah kesalahan, tapi biasa saja kita kerjakan ketika itu gitu ya. Maka sekali lagi atas rahmat Allah ini dengan pemahaman Al-Quran As-Sunnah yang memang fungsinya menunjuki manusia, ya, pada jalan kebenaran, ya. Itu petunjuknya adalah dengan Al-Quran. Maka hal yang saya istilahkan suatu hal yang tidak mungkin kalau kita akan menjadi baik dengan meninggalkan jalan menuju kebaikan hudal muttaqin, ya, petunjuk untuk orang yang bertakwa itu adalah dengan petunjuk-petunjuk Allah Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu kita syukuri ketika kita bertemu, ya, dengan suatu halaqah, ya, di majelis tafsir Al-Quran yang betul-betul memang bersama-sama kita menjalani hidup ini adalah berdasarkan tuntunan, berdasarkan petunjuk Allah, ya. Karena hanya dengan itulah yang dijanjikan oleh Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, dan sungguh akan menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Di sisi lain juga, ya, jadi kesyukuran kita memang juga bertemu suatu pembelajaran dengan Al-Quran ini yang sangat luar biasa, karena yang bisa menyelamatkan diri kita adalah ya juga dengan mengikuti petunjuk Allah itu, gitu ya. Waja'akum minallahi nur wa kitabum mubin, firman Allah, sungguh telah datang kepada kamu sekalian nur, cahaya, ya Al-Quran ini yang nyata dari Allah. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subul salam,
Allah akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya, keridhoannya itu menuju jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan akan mengeluarkan, mengentaskan manusia itu dari kondisi keadaan yang gelap menuju nur, cahaya yang terang benderang, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan akan menunjuki jalan yang lurus. Ibu, sebesar apapun dosa kita, maka ampunan Allah lebih besar daripada dosa apapun yang dilakukan oleh manusia itu, manakala dia betul-betul ya, bertaubat atas dosa-dosanya itu. Ya, mungkin kita ingat suatu kisah, ya, kisah ini akan baik ya untuk kita ingat kembali agar kita optimistik terhadap dosa-dosa kita. Kalau kita ingat dosa-dosa yang telah lalu, ya tentunya karena ketakutan akan azab Allah, maka kita jalan yang kita tempuh ya tidak lagi dekat-dekat, apalagi melaksanakan dosa-dosa sejenis itu ya. Ada kisah seorang yang sudah membunuh 99 orang itu ya. Ini menjadi betapa Allah itu Maha Ghafurur Rahim ya. Maka dia mendatangi pada seorang yang dianggap alim gitu, apakah bisa diampuni oleh Allah? Wah, lah membunuh satu orang saja sudah begitu sangat besar dosanya, apalagi membunuh 99 orang. Maka orang yang ditemui ini sekalian dibunuh menjadi 100 orang. Dia juga gelisah dengan perbuatannya itu. Maka datang kepada seorang alim berikutnya, "Oh, silahkan kamu mendatangi suatu tempat yang dituju sana. Di sana ada halaku, ada tempat yang bisa memperbaiki diri, bisa memberikan pemahaman, pengertian, mengajari cara bertobat dan sebagainya." Maka seorang yang sudah membunuh 100 orang tadi menuju ke tempat yang dituju tadi, ya, ini ada suatu cerita yang sebagai ibrah pada kita bersama. Di tengah perjalanan mati gitu ya, mati. Maka menurut hadis itu dinyatakan bahwa akan terjadi perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Ini cuma ilustrasi saja agar bisa dipahami dengan baik oleh kita bersama. Ya, dari hal yang makna yang sebenarnya masa para malaikat kok berdebat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya maka didatanglah malaikat pengadil akan diukur. Ya, dari satu tempat yang ditinggalkan menuju tempat yang dituju. Maka singkat cerita hanya selisih beberapa langkah begitu sudah mendekati tempat yang dituju. Ya, maka akhirnya qadarullah ya, menurut kisah ini Allah pun memberikan ampunan ya pada dosa-dosa si seorang yang sudah membunuh 100 orang tadi. Manakala kecenderungan hati kuat sungguh-sungguh ingin membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa dan menuju perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu lah. Maka kekuatan ini mari yang kita harus jaga Ibu, sehingga kita betul-betul tetap dalam kebaikan. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, karena Allah itu zat yang membolak-balikkan hati. Ya, doa yang sering kita dapatkan itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami adalah di dalam agama Engkau. Ayat yang dari Al-Quran, Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita mohon kepada Allah untuk tidak dikencongkan lagi hati yang sudah mendapatkan petunjuk itu ya. Itu kita perkuat seperti itu, dan kita ikuti kegiatan-kegiatan yang bisa memperkuat keimanan dan ketakwaan. Kita pilih milieu, lingkungan yang betul-betul bisa mendukung sehingga kita selalu berada dalam lingkungan-lingkungan yang membawa kita dalam kebaikan. Insya Allah Ibu, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Ibu di Magelang ya. Baik, selanjutnya Ibu Ira di Kulon Progo, Ustadz. Ustadz izin bertanya, tanggal berapa yang dituntunkan untuk puasa Muharram? Apakah tanggal 1 juga dituntunkan? Karena kebanyakan di desa kami banyak yang puasa 1 Muharram, Ustadz. Yeah. Nah, ini juga pentingnya beragama berdasarkan ilmu gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan berdasarkan hadis ya yang diriwayatkan Bukhari tadi, bahwa di Muharram ya, bulan Muharram kaitannya dengan bulan Muharram itu ya dituntunkan berpuasa sunnah itu di tanggal 10 Muharram, yaitu yang kita sebut dengan hari Asyura ya.
Nah, sedang Rasulullah di hadis yang mengatakan berencana kalau diberi umur yang panjang akan memulai dengan tanggal 9-nya gitu ya. Jadi hari Tasyu'a. Maka boleh 2 hari itu kita melaksanakan puasa sunnah di bulan Muharram. Lah yang lain hari apa? Ya kalau di bulan Muharram itu ada hari Senin, Kamis, ya kita bisa melaksanakan puasa Senin, Kamis di bulan Muharram. Di bulan Muharram ada Yaumul Bid gitu ya, hari putih itu ada 13, 14, 15 dan Muharramnya itu juga boleh melaksanakan puasa. Tapi puasa untuk mempuasai bulan Muharram di tanggal 1 Muharram ya, pendek yang saya tahu kami belum pernah mendapatkan dalil yang mendukung atau yang memberikan puasa itu bagian dari puasa yang dituntunkannya. Mungkin kalau yang melaksanakan itu mengerti dan memiliki dalil-dalil yang mendasarinya juga boleh dikemukakan. Kalau nanti dalil itu memang ada dan sahih, ya bisa kita laksanakan. Yang jelas, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak ada pengetahuan, pemahaman tentang hal tersebut. Inas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya semuanya pendengaran, penglihatan dan hati nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Itulah prinsip dalam agama ya, bahwa asru fil ibadah at-ittiba. Asal mula ibadah itu adalah hanya ittiba. Ittiba siapa? Ya ittiba pada Rasulullah SAW. Ya. Maka dalam hal ibadah kita memang dituntut untuk mendatangkan, untuk memahami, mengerti dalil yang mendasari ibadah itu. Jadi jangan ibadah cuma mengikuti kebanyakan orang. Allah sendiri nyatakan ya, di sana itu wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Yatabi'una ila dzan wa inhum wa ila yakhrusun. Ya, jangan kamu mengikuti kebanyakan orang. Artinya menisbatkan pada banyaknya orang itu tidak tepat dalam agama, tapi menisbatkan dalam ibadah adalah bagaimana para Rasulullah memberikan ajaran, memberikan tuntun, apakah dalam agama ini diatur baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu adalah yang lebih pentingnya. Makanya ya Ibu di Kulon Progo. Terakhir Ustaz, pertanyaan yang kita bacakan dari penanyanya belum ketemu Ustaz ini. Lebih utama mana Ustaz bagi wanita sholat Jumat di masjid atau di rumah Ustaz? Gini ya, tentang sholat berjamaah bagi wanita, memang ada hadis yang mengatakan sebaik-baik sholat wajib bagi wanita itu adalah di rumah ya. Tapi kalau hendak ke masjid jangan dilarang gitu ya. Ya kita laksanakan saja sesuai perintah itu ya. Ketika ke masjid dan memang diatur yang baik ya boleh saja sholat jamaah wanita di masjid juga boleh gitu ya. Ya itu. Ya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sana juga ada shop-shop yang khusus untuk wanita gitu ya. Sholat Jumat juga dilaksanakan di sana. Ya. Jadi yang penting kita beribadah itu kita niatkan ya hanya mengharap ridho Allah gitu ya. Tidak perlu membanding-banding itu beratan mana pahalanya, karena pahala itu urusan Allah gitu ya, urusan Allah. Jadi memang sekali lagi dalam hal sholat ke masjid bagi wanita itu dikatakan oleh Rasulullah sebaik-baik masjid ya bagi wanita itu rumahnya, tapi ketika mau ke masjid jangan dilarang gitu ya. Jadi juga ada kesempatan untuk berjalan menuju masjid gitu ya. Kalau kita lihat kebaikan-kebaikan yang lain, barang siapa mendatangi tempat-tempat ibadahnya itu, setiap langkahnya pun dihitung sebagai sebuah kebaikan. Ini sisi-sisi yang lain gitu ya. Tapi sekali lagi mohon dilihat dari situasi kondisinya. Memang kalau situ ada jalur jamaah wanita, tempat yang sudah tertata dengan baik gitu ya, itu juga boleh ya wanita sholat berjamaah ke masjid gitu. Makatan Mas Wahid. Semoga bisa dipahami ya, utamanya tadi Bapak Nurdin Ustadz yang bertanya terkait dengan sholat Jumat. Iya. Dan tidak terasa Ustadz, kita sudah berada di akhir perjumpaan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk nasihat dan bimbingannya. Semoga Ustadz dan teman-teman di Yogyakarta senantiasa diberikan kesehatan. Jumpa lagi di pekan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Fajar Hidayah untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk nasihat dan tentunya partisipasi para pemirsa, dan mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.